Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kembali kita dalam Renungan Malam, edisi Kamis 6 Oktober 2022. Hari ini firman Tuhan tertulis di dalam kitab 2 Timotius 1 pasal 1 ayat 13 hingga yang ke-18. Dan sebelum kita bersama menikmati firman Tuhan ini, saya ajak kita semua untuk boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, sungguh hati kami bersyukur ya Allah karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus boleh memeteraikannya di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami serta melakukan semua perintah-Mu di dalam ketaatan. Dan biarlah kami semua menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh bersama-sama dalam renungan malam ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari 2 Timotius pasal 1 ayat 13 hingga yang ke-18, saya beri tema setialah sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan Paulus untuk boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang ditemuinya, dia boleh memberikan sebuah kekuatan, dia juga bisa memberikan pengajaran, dia juga bisa memberikan kesaksian dari setiap apa yang boleh dia alaminya untuk menjadi pembelajaran hidup. Demikianlah juga dalam surat 2 Timotius ini, seperti judulnya Timotius, demikianlah boleh kita perhatikan bahwa wejangan, nasihat boleh ditujukan kepada seorang muda bernama Timotius. Dan bukan hanya itu saja, untuk sekarang firman ini pun ditujukan bagi kita. Dalam penjara, Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa dia ingin agar Timotius muda boleh tetap berpegang kepada ajaran yang telah dia sampaikan, di mana kita mengetahui pada ayat yang ke-13 di sana tertulis, demikian, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menekankan sebuah kekuatan yang dia boleh salurkan kepada anak didiknya, anak rohaninya, yang boleh dia ajar untuk mengikut Kristus di dalam kesetiaan, yaitu Timotius muda, agar ketika dia boleh menghadapi berbagai-bagai hal dalam tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya, dia boleh mengingat bahwa Paulus sebagai ayah rohaninya boleh memberikan teladan dan contoh supaya dia tetap setia untuk mengikuti Kristus. Di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk memegang. Di sini hal yang sangat penting bagi seorang percaya adalah mengetahui bahwa ajaran yang diterima selama ini adalah ajaran yang mengarah kepada iman dan kasih kepada Kristus. Dan karena ini adalah harta yang paling besar yang dimiliki oleh setiap orang percaya, bahwa ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka otomatis setiap hal yang menjadi sifat kita, karakter kita, perkataan kita, pikiran kita akan selalu tertuju kepada Allah. Roh Kudus membaharui setiap hati orang untuk bisa melihat bagaimana Allah di dalam kehidupan kita bekerja untuk membentuk setiap kita, untuk bisa membuat kita memahami betapa besar kasih Allah bagi kita.
Bapak Ibu, inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus, bahwa ada kenyataan yang harus dilihat, ada kenyataan yang harus diterima. Ternyata dalam perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, ada orang-orang yang sungguh mengecewakan hatinya. Ada orang-orang yang tidak setia sampai akhir, yaitu disebutkan di sini bahwa seperti yang tertulis di ayat yang ke-15. Engkau tahu bahwa semua orang yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ada dua orang nama yang disebutkan oleh Paulus di sini. Mereka mungkin tidak tahan akan penderitaan. Mereka mungkin tidak tahan akan penganiayaan. Mereka tidak bisa menerima bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan mengalami berbagai bentuk-bentuk penyiksaan. Kemungkinan itu pun bisa berlaku di dalam kehidupan kita. Akan ada banyak tantangan hidup yang bisa kita temui di tengah-tengah kehidupan kita. Akan ada banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang, apakah kita akan kalah dari penderitaan-penderitaan yang boleh terjadi dalam hidup kita? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan ketika banyak permasalahan hidup boleh menghadang di tengah-tengah kehidupan kita? Justru sebaliknya, Paulus menginginkan kita agar kita tetap setia, agar kita tetap bertahan di dalam iman kita. Karena sesungguhnya ketika kita mengikuti Tuhan, kita tahu Allah memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Inilah yang dirindukan oleh Rasul Paulus untuk bisa dipegang oleh Timotius, bahwa di dalam dia menggembalakan jemaat di Efesus, mereka boleh melihat ketekunan iman seorang Timotius muda, bahwa seorang muda bisa menjadi teladan, seorang muda bisa menjadi contoh, seorang muda bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, di sini selain daripada kekecewaan, juga rasa yang mungkin sangat sedih yang dialami oleh Rasul Paulus di tengah-tengah dia berada di penjara, ada orang-orang juga yang boleh tetap setia, ada orang-orang yang boleh tetap memberikan semangat dan sukacita bagi Rasul Paulus, yaitu di sini disebutkan Onesiforus di ayat yang ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Luar biasa. Sebuah keluarga yang tetap setia di dalam mengikut Kristus. Kita percaya bahwa keluarga Onesiforus adalah salah satu contoh keluarga yang tetap memegang imannya setia sampai akhir. Bagi seorang pelayan Tuhan, bagi seorang penginjil, bagi seorang pemberita kabar baik, adalah sebuah kesukacitaan mengetahui jemaat, keluarga-keluarga yang pernah dikunjungi, didoakan, atau bahkan orang-orang yang mungkin hanya namanya saja yang dikenal, tetapi mereka mendengarkan kabar betapa mereka tetap setia di dalam mengikut Tuhan, bahwa mereka tetap giat di dalam pelayanan pekabaran Injil, baik itu melalui perkataan mereka, baik itu melalui penyediaan rumah untuk boleh menjadi tempat beribadah kepada Tuhan, atau bahkan secara pribadi memberikan bantuan-bantuan di dalam pelayanan walaupun namanya tidak disebutkan. Ini adalah sebuah kesukacitaan bagi seorang pelayan Tuhan. Demikianlah kita bisa meneladani kehidupan keluarga Onesiforus, bahwa kita pun boleh ambil bagian untuk setia sampai akhir. Setia mempertahankan apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita melalui Roh Kudus, bahwa keselamatan yang kekal telah diberikan melalui Yesus Kristus. Dia telah membawa kita kepada kehidupan yang kekal, di mana kita tidak perlu merasa takut bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah persinggahan sementara. Tetapi Allah telah menyediakan tempat yang indah bagi setiap orang percaya. Demikianlah juga akan
keharuman nama keluarga Onesiforus di dalam pernyataan Paulus. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, dan sepertinya di sini Paulus tahu Timotius yang dia percayai, anak rohaninya pun mengenal keluarga ini dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap setia sampai akhir? Setia dalam iman kita kepada Kristus? Apakah kita tidak akan berpaling untuk melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, atau tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Pilihannya terletak pada hati kita masing-masing. Apakah kita boleh percaya bahwa apa yang dijanjikan Allah akan kita terima pada akhirnya? Karena itu, setialah sampai akhir. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap bertahan di dalam iman kita, karena kita tahu janji Allah adalah ya dan amin. Kiranya Allah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam mengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, yang boleh percaya bahwa Engkaulah Allah yang memberikan keselamatan itu, bahwa hanya Engkaulah yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup dan selalu bersandar di dalam keyakinan iman hanya kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Amin.